Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abi Gibran dengan NIM 2211513. Kali ini saya akan presentasi mengenai tugas pengganti UTS dengan nama bisnis saya itu Cloud.io. Pertama itu di latar belakang. Pemilihan server cloud di Indonesia ini masih tergolong terbengkalai karena baik kurangnya tenaga teknis profesional dapat manajemen cloud dengan baik. Hal inilah yang mendorong bisnis ini dibangun. Yaitu bisnis ini dibangun itu untuk manajemen cloud server secara profesional untuk seluruh klien yang ada di Indonesia, baik klien untuk perusahaan, UMKM, bisnis startup dan bisnis lainnya. Selanjutnya di sini ada bisnis model canvas untuk usaha Cloud.io ini. Yang pertama ada key partners. Key partners ini yang akan menyokong perusahaan Cloud.io ini, yang akan membantu perusahaan Cloud.io ini. Pertama itu ada pemasok hardware. Pemasok hardware ini biasanya untuk memasok sumber daya seperti jaringan kabel, komputer server dan lainnya yang dalam bentuk fisik. Selanjutnya itu adalah mitra utama yang akan meninvest atau memberikan berupa saham pada perusahaan ini. Lalu ada platform pembayaran online, itu tuh untuk memudahkan pembayaran dalam bisnis ini. Selanjutnya itu ada key activities. Di key activities ini adalah kegiatan utama yang dilakukan oleh bisnis Cloud.io ini. Pertama itu ada manajemen infrastruktur. Jadi di manajemen infrastruktur ini kita akan manajemen cloud server itu dengan baik, termasuk infrastrukturnya ini. Selanjutnya itu ada kemitraan. Kemitraannya ini berarti menjalin kerjasama dengan klien di bidang cloud server juga. Selanjutnya itu ada key resource. Key resource ini adalah sumber daya dari bisnis ini. Pertama itu ada keahlian teknis, yaitu berarti para teknisi yang profesional untuk manajemen cloud server ini. Selanjutnya itu adalah platform perangkat lunak. Platform ini digunakan agar proses manajemen lebih mudah dan lebih efisien untuk cloud client. Selanjutnya itu ada value proposition. Value proposition ini adalah nilai apa yang ada dalam bisnis Cloud.io ini. Pertama itu ada keandalan. Jadi bisnis ini akan selalu ada untuk klien ketika klien membutuhkan. Yang kedua itu keamanan. Karena ini adalah cloud server, berarti kami menjamin keamanan dari data klien. Selanjutnya itu adalah dukungan terus menerus. Dukungan ini berarti ketika klien membutuhkan bisnis ini atau membutuhkan kita, kami akan selalu tersedia untuk bantu klien. Selanjutnya customer relationship. Customer relationship ini adalah hubungan yang akan mendekatkan bisnis kita atau kita dengan klien tersebut. Pertama itu ada dukungan teknis 24/7, berarti dukungan kita itu selalu ada dan bisa dihubungi kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya ada portal layanan mandiri. Portal layanan mandiri ini seperti portal di mana kalian juga bisa memanage data-data cloud mereka dengan sendirinya. Jadi ada transparansi untuk klien juga terhadap data mereka sendiri. Selanjutnya itu adalah channels. Channels ini adalah tempat kita memasarkan perusahaan ini. Pertama itu ada platform online seperti bisa kita pasarkan di platform online seperti LinkedIn, lalu ada di Google, bisa juga dimasukkan website khusus begitu, dan lain-lainnya. Lalu ada juga reseller. Jadi reseller ini akan menjual dari jadi reseller ini akan menjual berbagai komponen yang kita buat, yang kita bangun di perusahaan ini dan menjual kembali itu. Selanjutnya ada penjualan langsung. Penjualan langsung ini berarti kita mempromosikan secara langsung terhadap klien. Selanjutnya itu customer segment. Jadi customer segment ini berarti klien jenis apa yang akan kita layani untuk bisnis ini. Pertama itu ada pemerintah. Pastinya instansi pemerintah memiliki banyak server, memiliki banyak cloud data yang akan disimpan di cloud. Lalu ada perusahaan besar. Perusahaan besar ini karena perusahaan itu memiliki banyak data yang akan disimpan, memiliki data dan termasuk data-data rahasia, termasuk juga customer segment. Selanjutnya itu ada cost structure.
Terus cost structure ini biaya operasional yang dibutuhkan untuk membangun bisnis ini. Pertama itu biaya infrastruktur seperti komputer server tadi, wired, kabel jaringan, untuk teknis dan semacamnya. Lalu biaya penelitian pengembangan, biaya ini berarti untuk biaya pengembangan dari server yang kita buat, cloud server yang kita buat, seperti biaya teknis dan semacamnya. Lalu ada biaya dukungan pelanggan. Biaya dukungan pelanggan ini untuk uh, kelancaran pelanggan atau klien juga. Jadi klien juga merasa nyaman menggunakan cloud server tersebut. Selanjutnya revenue stream atau asal keuntungan ini dapat dari bisnis ini. Pertama itu lisensi perusahaan. Lisensi perusahaan ini biasanya kontrak secara tahunan atau kontrak jangka panjang suatu perusahaan untuk maintenance cloud server mereka. Misalnya itu layanan profesional. Layanan profesional ini berarti layanan manajemen cloud server ini akan lebih eksklusif dan lebih banyak fitur-fitur lainnya yang bisa kami tambahkan di server mereka, cloud server mereka. Soalnya yang terakhir itu adalah layanan langganan. Layanan langganan ini biasanya untuk klien yang ingin langganan secara bulanan ataupun mingguan dan semacamnya. Baik, kesimpulannya, bisnis cloud management ini memiliki prospek cerah dengan kebutuhan yang terus meningkat di sektor korporat. Bisnis yang fokus pada keamanan, biaya integrasi, otomatisasi dan dukungan pelanggan akan berada dalam posisi yang kuat untuk bersaing di pasar teknologi. Baik, sekian presentasi dari BMC bisnis saya. Ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.